Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini yakni tafsir, yakni surat Al-An'am ayat 159. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah akan agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bergolong-golongan, lasta minhum fi syai'in, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Innama amruhum illallahi, sesungguhnya perkara mereka terserah kepada Allah. Allah yang tentukan. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'aluna. Kemudian Allah akan memberitahukan bima kanu yaf'aluna, dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 159. Kemudian di dalam tafsirnya dikemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah akan agama mereka, bi ikhtilafihim fihi fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah terhadap agama mereka dengan berselisih pahamnya mereka fihi, di dalam agama. Fa akhadhu ba'dahu, lalu mereka mengambil sebagiannya, wa tarakahu ba'dahu, dan meninggalkan sebagiannya. Jadi sebagian agama, tata aturan, ketentuan-ketentuan agama diambil, yang sebagian yang lain ditinggalkan. Mungkin bisa jadi yang enak-enak diambil, yang kagak enak ditinggalkan. Ya. Padahal kalau kita dalam beragama harus kafah. Kalau Allah sudah tentukan sesuatu, mau enak ke, mau kagak ke, ambil. Wa kanu syi'an, dan adalah mereka berkelompok-kelompok. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah terhadap agama mereka, wa kanu syi'an, dan adalah mereka bergolong-golongan, firaqan fi zalika, bersekte-sekte pada yang demikian itu. Wa fi qira'atin, dan di dalam satu qiraat, farraqu. Perhatikan kata-kata farraqu. Innal ladzina farraqu, di situ pakai siddah di ra.
Tapi dalam satu qiraat ada yang membacanya faroku, roknya nggak ada sidak, fa-nya pakai alif. Panjang. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat faroku ay taraku dinahum alladzi umiru bihi. Jadi maksudnya adalah mereka meninggalkan akan agama mereka alladzi umiru bihi, yang mereka diperintahkan dengan agama tersebut, yang mereka diperintahkan dengannya. Wahum al-yahudu wan nasara, dan bermula mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengambil sebagiannya, meninggalkan sebagian yang lain. Mereka berpecah belah, bersekte-sekte. Lasta minhum fi syai'in, maka tidaklah engkau bertanggung jawab sedikit pun daripada mereka. Tapi ada juga yang mengemukakan bahwa lasta minhum fi syai'in artinya adalah lasta, bukanlah engkau dari golongan mereka sedikit pun. Muhammad, engkau bukan golongan mereka. Lasta, bukanlah engkau minhum daripada golongan mereka fi syai'in sedikit pun. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Ai fala tata'arrad lahum, maka janganlah engkau menentang kepada mereka. Yaudah, biarin aja. Jangan engkau menentang mereka. Innama amruhum ilallahi yatawallahu, sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Udah, biarin aja. Muhammad, biarin aja. Sesungguhnya urusan mereka itu terserah kepada Allah. Serahkanlah perkara mereka kepada Allah. Nanti Allah yang menentukan. Summa yunabbi'uhum fil akhirah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka nanti di akhirat. Allah akan memberitahukan kepada mereka nanti di akhirat bima kanu yaf'aluna, dengan apa-apa yang mereka lakukan. Fayujazihim bih, maka Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Nanti kan kita begitu. Setelah kita berpulang ke rahmatullah, setelah hari berbangkit, maka masing-masing kita akan diberikan ganjaran. Perbuatan yang baik akan diganjar dengan kebaikan, perbuatan yang buruk akan diganjar dengan keburukan. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan dan perbuatan kita yang di dunia ini, pasti akan mendapatkan ganjaran. Termasuk orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang memecah belah di dalam agama, pasti akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti di akhirat. Jadi mumpung keneh kita masih diberikan hidup dan umur, manfaatkanlah umur kita dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkaitan dengan Al-An'am ayat 159. Qala Mujahid,
wa Qatadatu wa Dhahak wa Saddi. Telah berkata Imam Mujahid, Imam Qatadah dan Ad-Dhahak dan juga Imam As-Saddi, nazalat hazil ayah fil Yahudi wan Nasara. Jadi kalau menurut mereka ayat ini 159 Al-An'am turun berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas fi qaulihi. Kemudian Imam Al-Auf berbicara dari Ibnu Abbas fi qaulihi tentang firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah akan agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, wa zalika annal yahuda wan nasara, dan yang demikian itu adalah bahwa mereka orang Yahudi dan Nasara dan Nasrani yang melakukan hal seperti itu. Ikhtalafu qabla, mereka berselisih satu sama lain, mereka bertentang-tentangan satu sama lain sebelum diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarraqu, maka mereka menjadi berpecah belah. Falamma ba'asa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu alaihi, lalu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ayat ini, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah terhadap agama mereka, wa kanu syi'an, dan adalah mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, tidaklah engkau hai Muhammad bertanggung jawab terhadap mereka sedikit pun. Ada juga yang mengemukakan tidaklah engkau wahai Muhammad termasuk ke dalam golongan mereka sedikit pun. Mereka itu adalah bukan golonganmu. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Jarir, dan telah berkata Imam Ibnu Jarir, hadasani Sa'id bin Umar As-Sukuni, hadasana Baqiyah bin Walid, kataba ila Abadi Ibni Katsir. Telah berkata Baqiyah Ibnu Malik, yang beliau telah menulis surat kepada Abad bin Katsir, hadasana Lais Antaus, telah bercerita kepada kami Lais dari Taus, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, fi hazil ayat. Beliau berkata, ya, Kanjeng Nabi berkata, berkomentar tentang Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah terhadap agama mereka, wa kanu syi'an, dan menjadilah mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, tidaklah engkau wahai Muhammad bertanggung jawab
terhadap yang mereka lakukan. Tidak ada engkau bertanggung jawab sedikit pun. Lasta minhum, bukanlah engkau termasuk golongan mereka sedikit pun. Walaisu minka, dan mereka tidak masuk ke dalam golonganmu. Hum ahlu bid'ain, bermula mereka adalah ahlu bid'ah, wa ahlu subhat, dan mereka ahli subhat, wa ahlu dolalah, dan mereka ahli kesesatan, min hazihil ummati, daripada umat ini. Ini kan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sekarang ini zamannya umat Kanjeng Nabi Muhammad. La nabiya ba'dah, enggak ada lagi setelah Nabi Kanjeng Nabi, tidak ada lagi Nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang doyan bid'ah, ada orang yang doyan kesesatan dan subhat, mereka adalah ahli bid'ah, ahli subhat, ahli kesesatan. Kanjeng Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut, bukan termasuk golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga bukan termasuk golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Hati-hati. Ya, harus dikikis, harus segera dihilangkan bid'ah dari antara kita. Jangan sampai kita menyangka perbuatan itu baik, padahal perbuatan itu tidak diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ngaku umat Kanjeng Nabi, pengikut Kanjeng Nabi. Lah kalau Kanjeng Nabi enggak ngakuin gimana? Asbab kita doyan bid'ah, asbab kita doyan subhat, asbab kita doyan kesesatan. Jadi kalau menurut Abu Hurairah bahwa ayat ini berkaitan dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mereka adalah ahlu bid'ah, ahlu subhat, ahli kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-zahiru annal ayata amatun fi kulli man fariqu dinallahi wa kana mukhalifan lah. Dan zahirnya ayat, lahiriahnya ayat, annal ayata, bahwa ayat ini bersifat umum. Tadi kan kita berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, bahwa ayat ini diturunkan untuk mereka Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga Abu Hurairah menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu para ahli bid'ah, para ahli subhat dan kesesatan. Tetapi ada mufasir yang mengemukakan bahwa lahiriah ayat annal ayata amatun, bahwa ayat ini bersifat umum, mengena kepada siapa saja. Fi kulli man fariqu dinallah, kepada semua orang. Ayat ini bersifat umum, mengena kepada semua orang, siapa saja orangnya yang memecah belah agamanya Allah. Wa kana mukhalifan lah, dan dia bertentangan kepada agamanya Allah, bertentangan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya umum. Pokoknya siapa yang bertentangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan agama Islam masuk ke dalam kelompok ini. Masuk ke dalam kelompok ini. Fa innallaha ba'asa rasulah, maka sesungguhnya Allah telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq liyuzhirahu walad din kullihi. Allah telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar agar memenangkannya
terhadap agama-agama semuanya, agar Islam ini menang terhadap agama-agama yang lain semuanya. Itu makanya Rasulullah diutus. Wasari'uhu wahidan, dan bermula syariatnya satu. Syariatnya satu. La ikhtilafa fihi. Tidak ada yang bertentangan di dalam syariatnya. Wala iftaraqa, dan jangan memecah belah. Jangan bertentangan di dalam syariatnya, syariat Kanjeng Nabi. Jangan juga memecah belah di dalam syariatnya. Faman ikhtalafa fi, maka barang siapa yang berselisih pendapat tentangnya, yang bertentangan tentangnya, wa kanu syi'an ay firaqan, mereka itu menjadi berkelompok, bergolongan, bersekte. Fa inna Allah Ta'ala qad bara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma hum fihi. Dan kemudian Allah membersihkan utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa yang mereka lakukan. Kan begitu? Oh, ini ajaran Kanjeng Nabi, padahal bukan. Ini bid'ah. Pentingnya kita ngaji itu begitu. Mana ajaran Kanjeng Nabi, mana yang bukan. Mana syariat Nabi, mana yang bukan. Kita menyangka bahwa bid'ah yang kita lakukan itu ajaran Kanjeng Nabi, padahal bukan. Nah, melalui ayat ini dikemukakan oleh mufassir, fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala qad bara'a Rasulullah, membersihkan utusannya dari apa-apa yang mereka lakukan, dibersihin. Sehingga dikemukakan orang yang melakukan bid'ah, ahlu sesat, bukan kelompok aku. Kata Allah, lasta minhum min syai'in, lasta minhum, bukanlah engkau hai Muhammad daripada golongan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikemukakan wa qauluhu, firman Allah di dalam 159 Al-An'am, innama amrohum ilallah, sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, maka Allah akan beritakan kepada mereka dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa mereka kerjakan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah di dalam Al-Hajj ayat 17. Mirip, senada. Jadi 159 ini senada dengan surat Al-Hajj ayat ke-17. Apa itu Al-Hajj 17? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wassabi'in, dan as-sabi'in, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majusa, dan orang-orang Majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahidun, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu menyaksikan.
Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Sama dengan ini. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka. Allah menyaksikan apa yang mereka lakukan. Kemudian diberitahukan dan dijelaskan oleh Allah. Baru kemudian Allah memberikan hukuman dan keputusan payujazihim, maka Allah berikan ganjaran kepada mereka bima kanu yaf'alun, dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang membahas Quran itu asik. Di rumah itu ada beberapa kitab tafsir. Ya, enak baca. Sehingga kita tahu tuh kemana Allah tujuannya menurunkan Al-Quran. Apa dan maksud dan tujuannya Allah menurunkan ayat Al-An'am 159. Kita paham akhirnya. Oh, kira-kira begini tujuan dan maksudnya Allah. Kemarin kita udah bahas di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Wa minal ghaflati, dan di antara orang-orang yang lalai, dan di antara kelalaian tersebut adalah seorang hamba membaca Quran, asik terus-menerus membaca Quran, tapi dia tidak mentadaburi dan memperhatikan Al-Quran. Dia tidak memahami Al-Quran. Orang tersebut masuk ke dalam golongan orang yang lalai. Insya Allah ya, kita seminggu 2 kali membahas tafsir dengan harapan kita ngerti tentang isi kandungan Al-Quran dan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.